Shalom. Shalom. Hai teman-teman, adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Ketemu lagi di ibadah online hari ini. Bunda Rina ditemani oleh Kak Dia. lagi. Kakak Eko. Oke, adik-adik siap semuanya ya untuk ibadah kita hari ini ya. Semuanya duduk manis, duduk tenang, pakaian yang rapi, tidak boleh lari kemana-kemana. Oke, kita siapkan hati kita untuk Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita buka dengan kita mau berdoa. Satukan hati kita, buka tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu GBI Bait Kudus, dimanapun kami berada, kami satukan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu. Kami boleh Tuhan saat ini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan sukacita bagi kami semua. Berkati Tuhan yang di rumah maupun Tuhan yang bertugas ada di sini. Kami bersukacita Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama. Amin. Adik-adik, kita semuanya adalah pahlawannya Tuhan ya. Siapa yang mau jadi pahlawannya Tuhan? Angkat tangan. Oke, hebat. Kita mau pujikan ya. Aku pahlawan kecil. Panglima yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita akan pujikan satu pujian. Kakak dia. Katakan
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Kau sudah menyertai kami, Kau sudah memberkati kami, dan kami sudah memberikan yang terbaik pujian kami kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya jadikan kami seorang murid yang mau akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi guru sekolah minggu kami, dan urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya di dalam Tuhan Yesus. Pasti kita semua selalu sehat, selalu lebih baik. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam sekolah minggu online GPI Bait Kudus. Kali ini temanya kenaikan Yesus. Anak-anak sudah siap dengan Alkitab? Mari kita baca bersama-sama ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Mari kita baca bersama-sama. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Nah, itu tadi perikopnya kenaikan Yesus ya. Anak-anak, ingat beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu 3 hari ya sesudah wafat Tuhan Yesus ya. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedih karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Wah, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, disiksa, kemudian mati ya. Hari Jumat ya, Jumat Agung itu mereka sedih sekali ya, tidak punya pengharapan lagi, nggak punya semangat. Itu yang terjadi pada diri murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, Maria Magdalena datang, murid Tuhan Yesus ya, datang ke kubur dan mendapati kubur sudah kosong, batunya sudah terguling ya. Dan akhirnya mereka sadar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain, antara lain kepada Thomas ya, menunjukkan tangannya yang berlubang paku ya, kemudian kepada 2 murid di jalan Emmaus ya, dan juga kepada semua muridnya. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari. Kemudian pada hari yang ke-40, nah anak-anak nanti bisa lihat di kalendernya masing-masing ya. Dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, dihitung sampai dengan hari Kamis kemarin ya, tanggal 13 Mei, dihitung itu berapa hari ya. Nanti kalian akan tahu, oh iya betul 40 hari ya. Pada hari ke-40 itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ya. Kemana tadi? Ke dekat Betania. Itu jaraknya kira-kira 1,5 kilometer dari kota Yerusalem. Jadi murid-murid ini diajak sama Tuhan Yesus. Wah, murid-murid pasti senang sekali ini. Bu Dina membayangkan pasti murid-murid ini senang sekali karena ini seperti nostalgia, seperti zaman dulu waktu Tuhan Yesus masih mengajar ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar, kemudian murid-murid dan banyak orang yang lain ya mengikuti, mendengarkan firman Tuhan ya.
waktu itu juga seperti itu suasananya. Wah, dengan penuh semangat mereka mengikuti Tuhan Yesus ke dekat Betania itu ya. Sesampainya di sana, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berpesan ya, supaya mereka menjadi saksi ya. Sampai kemana? Gak cuma ke Yerusalem ya, gak cuma sampai Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Nanti kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ ada perintah yang sangat penting bagi murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Budina dan anak-anak semua ya. Nah, setelah menyampaikan pesan yang penting itu untuk menjadi saksi di seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya ya, memberkati. Kemudian sedang memberkati, kok tambah naik ya muridnya, tambah naik, mereka senang ya diberkati. Jadi Tuhan Yesus diperhatikan terus, oh kok tambah naik lagi, tambah naik lagi, semakin tinggi, tinggi sekali ya. Ketika mereka sedang terkesima ya, tidak bisa berkata-kata saking takjubnya ya, dan senangnya melihat itu. Ternyata ada 2 orang berpakaian putih tiba-tiba ada di tengah mereka dan mengingatkan kalau Tuhan Yesus itu terangkat ke surga dan suatu saat nanti akan datang dengan cara yang sama ya. Seperti waktu terangkat, demikian juga Tuhan Yesus suatu saat nanti akan datang lagi. Nah, mereka jadi sadar, oh ternyata Tuhan ini sedang terangkat ke surga ya. Tuhan Yesus ini pergi lagi loh, dulu pergi ya, kemudian dikuburkan, sedih, sudah pernah pergi meninggalkan mereka Tuhan Yesus itu, kok saat ini pergi lagi meninggalkan mereka lagi. Bagaimana coba, apa reaksi murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ditinggalkan Tuhan Yesus lagi? Apakah mereka sedih? Oh tidak ya, ternyata mereka tidak sedih. Mari kita baca natsnya sekali lagi dari Lukas 24 ayat 51 ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat natsnya, mari kita baca bersama-sama ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka ini pulang ke Yerusalem dengan sedih apa? Dengan bersukacita? Dengan sangat bersukacita. Ya, jadi ingat ini natsnya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Gak cuma bersukacita tok, gak hanya seneng tok, tapi sangat bersukacita. Oh, ini Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terangkatnya tidak seperti Elia ya. Kalau Elia dulu pernah mendengarkan juga kan di cerita sekolah minggu ya, di online juga ya. Elia dijemput pakai kereta yang dari api gitu ya, terangkat ke surga. Nabi Elia begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus ini dengan kuasanya sendiri terangkat ke surga ya. Jadi mereka sangat bersukacita. Padahal Tuhan Yesus meninggalkan mereka, tapi mereka tidak sedih seperti yang pertama ya, tapi mereka sangat bersukacita. Nah anak-anak, ini inti firman Tuhan hari ini. Apapun keadaan kita, Tuhan menginginkan anak-anak semua tetap bersukacita ya, tetap berpengharapan kepada Tuhan ya. Dengan semangat kita harus tetap bersaksi. Dengan semangat kita harus tetap menuruti perintah Tuhan dengan sukacita, sangat bersukacita ya. Sekolah minggunya belum bisa ketemu, tapi kita tetap harus sangat bersukacita, sangat bersemangat belajar firman Tuhan,
belajarnya di rumah, belajar sekolah, pembelajaran jarak jauhnya juga tetap semangat ya. Menurut kepada mama papahnya juga tetap semangat ya. Tuhan Yesus tidak ingin anak-anaknya sedih, tetapi tetap harus bersukacita ya. Demikian firman Tuhan hari ini, tetap jadi anak-anak yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang anak-anak, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita lipat tangan kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, melalui cerita firman Tuhan hari ini, yaitu cerita tentang kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur, kami sudah Kau ingatkan untuk selalu menjadi anak-anak yang penuh sukacita di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kini kami Tuhan akan melanjutkan kegiatan kami. Terus berkati kami, temani kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menjadi anak-anak yang menurut perintah-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.